Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, berkuasalah di tengah-tengah kami, di dalam hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman-Mu akan senantiasa menuntun langkah kami hidup dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Amin. Tema kita hari ini ialah dibebaskan, dilendokan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, jika seorang anak melawan perintah orang tua atau guru di sekolah, biasanya mendapatkan hukuman. Namun sering pula kita melihat orang tua atau guru menunjukkan kasih sayangnya kepada anak yang bersalah dengan memberikan pengampunan kepada anak tersebut. Tentu akan menjadi sukacita besar bagi kita saat kita memperoleh pengampunan karena kita tidak lagi dihukum, melainkan diberikan pengampunan yang membebaskan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus menegaskan kepada orang percaya yang ada di Roma bahwa kesalahan dan dosa yang dilakukan melawan kehendak Allah telah diampuni. Melalui Roh yang memberikan hidup, mereka dimerdekakan dalam Kristus. Dosa yang membawa mereka pada hukuman maut telah ditiadakan melalui pembebasan yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dan membebaskan diri sendiri. Tetapi kasih Allah yang besar itu, melalui tuntunan Roh Kudus, telah membebaskan dan memberikan pedoman untuk hidup menurut Roh. Mereka tidak lagi diperhamba atau diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging yang bermuara pada kematian, melainkan mereka telah mengalami pembebasan oleh kasih Kristus. Saat masih diperbudak oleh dosa dan perbuatan daging, mereka hidup berseteru dengan Allah dan tidak mendengarkan Allah. Sekarang mereka dipimpin oleh Roh untuk hidup dalam damai sejahtera. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita telah dibebaskan dari dosa dan kesalahan kita oleh kasih-Nya yang besar. Karena itu tanggalkanlah perbuatan daging yang tidak berkenan bagi Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Bukalah hati kita untuk dituntun oleh Roh Kudus, agar hidup kita berada dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga.
Oleh kasih dan perkenan-Mu, kami boleh menikmati sejenak dalam bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh hidup menurut Roh. Hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan terus menjaga melindungi kami semua dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini. Topang dan kuatkanlah dalam segala tanggung jawab dan peran. Setiap orang tua diberkati untuk terus mampu berperan dengan benar di dalam keluarga, mengarahkan anak-anak karunia Tuhan. Anak-anak diberkati dalam masa pertumbuhan mereka, dalam permainan mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan juga anak-anak muda kami akan terus dijaga, dilindungi oleh Allah, sehingga mereka menjalani masa muda dengan takut akan Tuhan. Kami mohon kasih setia Tuhan akan terus menuntun jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi sakit. Mereka kiranya dikaruniakan hikmat pengertian, kesabaran untuk menanggung apa yang sedang dialami, sehingga mereka pun terus yakin kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Tentu harapan kami yang sakit akan dipulihkan. Dalam semua itu, kuasa dan kehendak Tuhan kami percaya terbaik untuk kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Keluarga yang setia mendampingi dalam upaya perawatan yang diterima, juga akan dipulihkanlah kekuatan dan tenaga mereka. Dikaruniakan kesabaran dan hikmat Allah, agar mereka tetap sabar tekun mendampingi dan terus percaya bahwa kasih Tuhan akan menuntun langkah mereka. Yang berduka cita dikuatkan, ditopang, dihiburkan oleh Allah. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, mensyukuri kasih karunia Tuhan atas hidup, dan juga tentunya apa yang boleh diraih dicapai oleh jemaat Tuhan, senantiasa juga mereka pakai dalam kehidupan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan di tengah-tengah sukacita yang dialami oleh jemaat Tuhan. Demikian kami terus berdoa untuk lansia dalam menikmati masa tua yang Tuhan karuniakan. Kiranya setiap orang tua kami diberkati. Mereka pun juga akan terus mampu bersyukur di masa tuanya dan terus mempercayakan hidup ini hanya kepada Tuhan. Dimanapun umat Tuhan yang bergumul karena berbagai hal akan ditopang, dikuatkan oleh Allah senantiasa. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus melingkupi kehidupan kami bersama di tengah jemaat maupun juga di tengah-tengah masyarakat. Setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami pun akan diberkati. Kami rindu bahwa bangsa kami bahkan dunia ini dipulihkan dari situasi pandemi COVID-19. Dan kami percaya kasih Tuhan akan terus menolong dan menguatkan kami melewati segala situasi dan keadaan yang sedang kami jumpai. Bapa kami dalam surga, kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kuasa-Mu, dan kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.